Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamal TV. Jadi channel ini saat ini akan membahas tentang vektor stok ya teman-teman. Sebelum melanjut video ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini, sehingga dalam perkembangannya selama 2 bulan atau 1,5 bulan ya, saya lupa, itu sudah mencapai 600 subscriber lebih saat ini. Jadi untuk kali ini yang kita bahas itu tentang cara mengupload vektor atau file menggunakan FTP di vektor stock. Perlu diketahui juga vektor stock itu adalah microstock yang mirip dengan Shutterstock ya. Cuma untuk penjualannya saya tidak tahu lebih cepat mana ya, lebih banter vektor stock atau Shutterstock, saya tidak tahu ya teman-teman, karena saya baru di vektor stock ini. Untuk mendaftar sebagai kontributor di vektor stock itu kita harus mengirim karya kita terlebih dahulu ya ke pihak vektor stock. Nanti sama sana akan dilihat karya kita layak atau tidak ya. Jadi karya pertama yang kita kirim itu harus benar-benar bermain di kualitas ya teman-teman. Kalau setelah itu silakan bermain di kuantitas, tidak masalah. Jadi di sini perlu diketahui saya sebenarnya memiliki akun itu sudah lama. Akan tetapi baru intent mengisinya itu baru beberapa hari ini. Makanya untuk 2 hari ini saya tidak upload video di YouTube ya teman-teman. Jadi kita akan belajar cara mengisi atau mengupload file itu menggunakan FTP ya. Kenapa saya membuat video ini? Karena saya mencari referensi ya, kemarin di video di YouTube itu tidak ada yang mengulas tentang cara mengisi vektor stock dengan menggunakan FTP ya. Jadi ribuan file saya itu saya harus upload, masa satu-satu kan tidak mungkin ya teman-teman. Jadi saya coba browsing dan itu hanya ada tutorial dalam bahasa Hindi ya, cuma saya tidak mengerti. Akhirnya saya coba-coba sendiri dan akhirnya bisa ya. Karena mengupload FTP di vektor stock sendiri itu berbeda dengan di Shutterstock ataupun di Dreamtime dan Adobe Stock ya. Sebenarnya di sini itu lebih gampang ya, cuman karena saya pemula kemarin saya tidak paham. Jadi ini adalah persyaratannya cara mengisi vektor atau file di vektor stock ya dengan menggunakan FTP. Yang pertama itu file harus sudah ada JPG atau JPG dan EPS-nya. Jadi JPG-nya itu sebagai preview dan EPS-nya itu adalah file masternya yang sudah terbungkus zip ya teman-teman. Jika kalian memiliki banyak file, itu filenya itu tidak boleh dipisah dengan folder-folder ya. Jadi misalnya ada 10 file itu harus sudah terbungkus dalam satu zip ya. Jadi kalau ada 10 file misalnya EPS-nya ada 10, berarti JPG-nya itu ada 10. Dan cara mengonvert zip-nya itu harus dengan sistem 32 bit ya. Mungkin itu saja ya cara persyaratannya yang perlu diketahui ya. Selebihnya kita akan langsung ke praktek ya teman-teman. Jadi di sini sudah saya menggunakan aplikasi pihak ketiga FTP yaitu Filezilla ya teman-teman. Cara mengkonekkannya itu seperti ini, klik set manager ya. Dan saya akan buat new set ya di sini ya. New set ini dimaksud saya membuat template seperti itu ya. Nanti kita akan ketahui sendiri. Jadi ikuti aja tutorialnya saya seperti ini. Saya membuat new set seperti ini. Jadi silakan kalian ketik vektor stock seperti ini. Ini hanya contoh punya saya, nanti akan saya hapus ya yang ini karena saya sudah memiliki vektor stock. Seperti ini ya. Ini silakan isi dengan data-data kalian yang sudah tadi tampil di halaman vektor stock. Hostnya apa, usernya apa, passwordnya apa, sudah ada di situ. Saya cancel ini karena saya sudah punya ya teman-teman. Yang vektor stock saja itu, bukan vektor stock 2 itu.
Jadi saya langsung ke Set Manager di sini. Ini adalah cara pengisiannya. Saya perlihatkan di sini ya. Hostnya silakan beri nama yang sama. Untuk username-nya ini ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau dengan yang kalian miliki di situ. Passwordnya juga samakan dengan yang ada di data di VectorStock itu. Setelah itu klik connect ya. Ini akan sukses seperti itu. Atau cara kedua langsung klik ini, karena kalian sudah buat new sheet tadi di Sheet Manager, maka akan muncul di sini. Ini yang dimaksud template ya teman-teman. Jadi sudah ada di sini, klik saja itu maka akan sukses. Seperti itu. Jadi di sini saya akan siapkan 10 file ya. Jadi total itu ada 20 file ya, 10 EPS dan 10 JPG. Kita zip, klik kanan, zip, kita beri nama apa saja ya teman-teman. Sembarang kalau ini tidak masalah. Misalkan di sini saya beri nama huruf A saja ya. Kita pastikan ini 32 dan klik OK. Tunggu prosesnya ya. Untuk prosesnya ini tergantung dengan speed kalian ya teman-teman. Oh ya, perlu diketahui saya di sini menggunakan RDP ya untuk menguploadnya. Jadi cara menguploadnya itu kita tinggal drag ya ke sini ya. Seperti itu. Atau dengan cara drag ke sini. Contohnya seperti ini. Jadi bisa kalian pilih salah satu. Contoh di sini ya. Kalau di sini kita harus klik kanan dan proses ini, klik proses. Nah, kita del saja karena kita sudah upload ya. Kita del. Nah, nampak ini sudah sukses ya teman-teman. Kalau yang violet ini saya yang upload untuk Shutterstock tadi, ada file yang rusak. Jadi kita kembali ke layar monitor utama di sini. Karena saya tadi menggunakan RDP ya teman-teman. Apa itu RDP? Silakan browsing saja di internet. RDP itu apa? Nah, lebih tepatnya itu komputer virtual ya teman-teman, seperti itu untuk mempercepat kerja saja. Nah, di sini akan ada laporan setelah kita upload ya. Biasanya itu selang 1 hari atau 2 hari itu akan ada laporan ke email kita dari VectorStock bahwa vektor kita itu sudah ada di menu pending ya. Seperti itu nanti laporannya. Biasanya 2 kali. Jadi yang pertama itu akan ada di menu pending. Yang kedua itu adalah laporan bahwa vektor kita itu sudah approve atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu diketahui ya juga ya. Jadi file kalian yang kalian upload di Shutterstock itu boleh kalian upload juga di sini ya teman-teman. Jadi ukurannya itu 4 megapiksel sama. Jadi tidak merubah apapun dari yang ada di Shutterstock itu. Jadi sama saja. File yang ada di Shutterstock bisa kalian upload juga di sini. Jadi mencoba peruntungan di 2 tempat sekaligus ya teman-teman. Karena saya tidak tahu untuk penjualan di sini seperti apa. Kita coba saja ya. Mungkin seperti itu saja video dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah